Weh. Dek, anggota, Syederalun bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB untuk korban banjir bandang tiba di Kabupaten Aceh Timur melalui jalur laut menggunakan kapal cepat ekspres Bahari 2F. Pantauan Salam Indonesia di Pelabuhan Nusantara atau PPNID, kapal cepat tersebut membawa ratusan bantuan berupa makanan hingga peralatan masak, matras untuk tidur hingga genset. Kapal cepat tersebut berhenti di perairan dekat pelabuhan karena tidak bisa mendekati dermaga. Bantuan kemudian dimuat ke kapal nelayan untuk sampai ke darat. Analis kebencanaan, ahli muda Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Abrifeno YLP Toy Esos MIL, menjelaskan bahwa saat ini bantuan yang dikirim ke Aceh Timur untuk tahap pertama memang tidak banyak. Namun, tahap selanjutnya akan dikirim setelah pemetaan selesai. Untuk jumlah bantuan yang disalurkan BNPB yaitu 1. Starling dan genset masing-masing 1 unit, 2. Makanan siap saji 10 koli masing-masing 100 pieces, 3. Hygiene kit 100 pieces, 4. Paket sembako 50 pieces, 5. Selimut 100 pieces, 6. Matras 100 pieces, dan 7. Alat kebersihan 25 paket. Ia menjelaskan bahwa Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki sudah meminta bantuan lainnya kepada BNPB. Abrefino juga menjelaskan kenapa bencana yang melanda Aceh hingga Sumatera tidak menetapkan bencana nasional, karena untuk menetapkan bencana nasional tidak boleh sembarangan, harus ada parameter tersendiri. Ia juga mengatakan pemerintah pernah menetapkan bencana nasional saat tsunami melanda Aceh dan COVID-19 karena dampaknya sangat merusak dan fatal. Kendati demikian, ia melanjutkan BNPB tetap akan menyalurkan bantuan dan membantu dengan tuntas. Dari Aceh Timur, Maulida Fata, serambinews.com. Ikut lagi orang ini berdua. Ini kan berangkat. Saya masih di Kuala Langsa. Ya, cepat-cepat ini lagi air. Cepat aja. Cepat ini. Dia apa? Dia cepat kecil mau ini mau cepat nih. Tenang Pak Kasat. Santai Pak Kasat. Tenang jangan ini kali. Nah, suasana suum. Mungkin nanti ada untuk saya. Oh. Ya, untuk saat ini jumlahnya Pak. Ya, saya buka contekan boleh ya? Boleh Pak, boleh. Oke, 1, 2, 3. Dari BNPB itu ada 1 unit Starling dan genset. Itu nanti peruntukannya untuk di pos komando penanganan darurat bencana banjir longsor di Kabupaten Aceh Timur. Kemudian juga ada makanan siap saji sebanyak 10 koli, masing-masing itu ada 100 piece. Kemudian hygiene kit ada 100 piece, kemudian pakai sembako ada 50 piece, selimut 100 piece, kemudian matras 100 piece, dan alat kebersihan 25 paket. Totalnya ada Pak? Totalnya masing-masing itu yang makanan siap saji 10 koli, hygiene kit 100 koli, paket sembako 50 koli, selimut 3 koli, matras 2 koli, alat kebersihan 25 paket. Nah, ini baru bantuan sementara, tapi nanti bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat kan melakukan assessment dulu. Kira-kira nanti kebutuhannya apa lagi seperti itu. Ya, nanti akan kita lakukan optimal supaya 3 daerah tersebut tembus. Oke. Jadi kemarin malam saya sudah teleponan dengan Bapak Bupati
dan juga memang ada permohonan bantuan yang lain. Kemudian juga dari pimpinan kami, Bapak Kepala BNPB serta Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menugaskan saya dan Mas Soma untuk mendampingi Kabupaten Aceh Timur. Nanti yang pertama kita pastikan dulu pos ini terbentuk untuk tanggap darurat. Kemudian yang kedua, seluruh personil khususnya ASN itu juga harus terlibat aktif. Meskipun ada yang rumahnya terendam jadi korban juga, tapi juga jangan lupa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga, bersama masyarakat itu kita coba melakukan assessment, pengkajian. Lalu yang keempat, ini sangat penting, kita sama-sama gotong royong. Jadi kalau misalnya butuh dapur umum, coba dibuat. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan tenaga yang lain, seperti itu juga dilakukan cepat, seperti ini. Oke Pak. Bantuan via udara nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan di pos komando di Banda Aceh, di provinsi, karena kan Provinsi Aceh juga menetapkan status tanggap darurat seperti itu. Dan ini kita baru via laut seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya via udara, berarti harus ditentukan titik-titik untuk pendaratan heli, dan sebisa mungkin itu sangat dekat dengan lokasi pengungsian. Ya, untuk Pak, satu lagi Pak, untuk mengenai status tanggap darurat bencana ini Pak. Untuk pusat sendiri apa sudah ditetapkan ini bahwa saya menjadi status bencana nasional Pak? Ya, jadi karena ini memang, desakan masyarakat untuk ditetapkan status tersebut Pak. Jadi memang untuk penetapan status bencana nasional tidak bisa sembarangan. Karena bencana yang terakhir yang baru ditetapkan status bencana nasional itu adalah tsunami Aceh waktu tahun 2004 dan COVID-19 2020. Jadi memang dengan kondisi seperti ini belum ditetapkan sebagai status bencana nasional. Seperti itu. Karena dengan dua kejadian yang tadi saya sampaikan itu malah lebih besar lagi dampaknya. Seperti itu. Bahkan juga ada bencana-bencana lain, misalnya letusan gunung berapi di Tobi laki-laki di NTT, itu juga bukan status bencana nasional. Ya, tapi ini Pak udah semua daerah terdampak terhadap bencana ini Pak. Iya. Bukan hanya Aceh. Bukan hanya Aceh saja Pak. Betul. Ya, jadi memang untuk penetapan status memang ini bukan bencana nasional. Karena apa? Pemerintah daerah masih berjalan. Seperti itu. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.